memanggil namamu. Tolong, jangan pernah kamu jawab. Karena ada gunung di Jawa yang tidak membunuh pendaki secara langsung. Gunung itu hanya membuat mereka tidak pernah benar-benar pulang. Dan cerita ini dimulai saat kami naik berempat dan turun bertiga. Namaku Raka. Pendakian ini terjadi 3 tahun lalu. Waktu itu, aku naik gunung bersama 3 temanku, Bima, Adit, dan Fajar. Kami bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula. Dan gunung yang kami pilih adalah gunung yang terkenal aman. Base camp ramai. Petugas mencatat nama kami satu persatu. Tidak ada yang aneh. Atau setidaknya begitu yang kami kira. Jalur itu selalu membawa kami kembali, dan suara panggilan itu datang dari segala arah. Saat Fajar menoleh, wajahnya bukan wajah manusia, dan dia berkata, "1. Harus tinggal. Kami selamat." Tapi Fajar tidak pernah ditemukan, dan menurut database camp, namanya tidak pernah tercatat. Sejak saat itu, aku sering mendengar namaku dipanggil. Bukan di gunung. Kalau suatu hari kamu naik gunung dan mendengar namamu dipanggil, ingat satu hal, jangan pernah kamu jawab. Setelah kejadian itu, hidup kami tidak pernah benar-benar normal. Bima berhenti mendaki. Adit sering sakit tanpa sebab. Dan aku mulai mendengar panggilan itu lagi. Bukan di gunung, tapi di rumah. Malam pertama setelah aku pulang, sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara langkah kaki di teras. Pelan, berat, seperti sepatu gunung yang basah. Lalu suara itu terdengar. "Raka." Aku duduk di kasur. Tubuhku kaku. Suara itu bukan dari luar rumah. Itu dari dalam kepalaku. Kutukan pertama, mimpi yang sama. Kami bertiga mengalami mimpi yang sama. Kami berdiri di jalur pendakian berkabut. Tidak ada tas, tidak ada peralatan. Dan di depan kami, Fajar berdiri membelakangi. Saat dia menoleh, wajahnya hitam penuh. Mulutnya robek sampai pipi. Matanya kosong. Dia selalu berkata kalimat yang sama. Gilirannya belum selesai. Setiap bangun dari mimpi itu, kami selalu berkeringat dingin. Dan selalu ada tanah basah di telapak kaki kami.
Kutukan kedua, yang dipanggil akan datang. Adit yang pertama menyerah. Suatu malam, dia mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari belakang rumah. Dia menjawab. Besoknya, Adit ditemukan pingsan di sungai kecil dekat rumahnya. Tubuhnya penuh goresan, seperti dicakar. Sebelum tidak sadarkan diri, dia sempat berbisik. Ada yang nunggu di jalur lama. Kutukan terakhir, gunung menagih. Bima menghilang setahun kemudian. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia berkata, "Rak, kalau suatu hari aku nggak ada, jangan cari aku di rumah." Seminggu kemudian, ada kabar orang hilang di gunung yang sama. Tidak ada identitas, tidak ada laporan resmi. Hanya satu barang yang ditemukan, sepatu gunung milik Bima. Ukurannya ganjil, sebelah kiri, lebih kecil. Aku satu-satunya yang tersisa. Sekarang, aku menulis ini dengan satu tujuan. Bukan untuk menakuti, bukan untuk sensasi, tapi sebagai peringatan. Jika suatu hari kamu naik gunung dan mendengar namamu dipanggil, jangan jawab, jangan menoleh, jangan penasaran. Karena gunung tidak pernah memanggil tanpa alasan. Dan jika kamu menjawab, ia akan mengingat namamu selamanya.